Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya, dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil mengalahkan Chaos Immortal. Orang-orang pun tertawa melihat itu. Chaos Immortal lalu berkata kepada Naga Marah, "Baiklah, jika kamu tidak mau bertarung denganku, kamu harus menjanjikan sesuatu kepadaku," ucap dari Chaos Immortal. Naga Marah lalu berkata, "Baiklah, apa syaratnya?" tanya dari Naga Marah. Chaos Immortal lalu berkata, "Syaratnya kamu memiliki hutang janji kepadaku, sesuatu hal yang telah kamu janjikan sebelumnya," ucap dari Chaos Immortal. Naga Amarah pun lalu berkata, "Pertama kalinya aku mendengar seseorang berhutang sesuatu tanpa melakukan apapun," ucap dari Naga Marah. Selanjutnya Naga Marah lalu berbalik ke arah Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Xiaoyan, bisakah kita mulai pertarungannya sekarang?" Xiaoyan lalu berkata, "Sebelum memulai pertarungan, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Saudara Naga Marah, kenapa kamu bersembunyi di balik pohon pada saat itu? Dan kemana pria penjagamu itu? Terbukalah kepada kami karena kita semua sudah saling mengenal sekarang. Semoga saja kita bisa saling membantu," ucap dari Xiaoyan. Naga Marah lalu menghirup napas dalam-dalam seolah-olah menahan amarahnya. Dia lalu berkata, "Terima kasih atas perhatianmu kali ini. Masalah ini memang sangat sulit untuk dikatakan. Tetapi bagaimana kalau aku nanti menceritakannya secara perlahan setelah kita bertarung?" ucap dari Naga Marah. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, lampiaskanlah kemarahanmu dalam pertarungan kita. Tetapi sebelum itu aku ingin memulihkan dulu kekuatanku yang habis karena bertarung dengan Chaos Immortal. Tunggu sebentar," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, silakan," ucap dari Naga Marah. Xiaoyan segera duduk bersila dan mengeluarkan beberapa botol giok dan ramuan obatnya. Xiaoyan lalu berkata, "Saudara Chaos, ini adalah ramuan yang dapat mempercepat memulihkan Doki." Xiaoyan lalu melemparkan botol ramuan itu ke arah Chaos Immortal. Chaos Immortal segera meraih dan meminum ramuan itu. Chaos Immortal lalu berkata, "Ini benar-benar menakjubkan. Dengan menciumnya saja sudah sangat menyegarkan. Apalagi ini salah satu ramuan yang dijual oleh Sang Man City, bukan?" tanya dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Ya, namanya adalah cairan Sang Wen Qingling," ucap dari Xiaoyan. Cairan Sang Wen Qingling? Cairan Sang Wen Qingling yang bisa langsung memulihkan semua doki seseorang kaisar bintang 4? Dikatakan bahwa obat ini cukup mahal. Tidak heran kamu berani mengeluarkan semua dokimu untuk melawan Demon Soul waktu itu, ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Padahal ramuan itu dialah yang menyempurnakannya. Chaos Immortal lalu kembali berkata, "Aku pernah mendengar tentang obat ini, tetapi aku tidak pernah membelinya, juga tidak pernah meminumnya. Tidak aku sangka ternyata akan sangat berguna seperti ini," ucap dari Chaos Immortal. Naga Marah lalu mengangguk dan berkata, "Ya, aku juga tidak berpikir bahwa ramuan obat sangat berguna di kondisi seperti ini," ucap dari Naga Marah. Setelah berbicara, Naga Marah lalu mengatur nafasnya bersiap-siap untuk pertarungannya melawan Xiaoyan. Waktu pun berlalu dengan cepat. Setelah semua orang memulihkan dokinya kepada puncaknya, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Naga Marah segera bertanya, "Xiaoyan, apakah kamu sudah siap?" ucap dari Naga Marah. Xiaoyan lalu menjawab, "Baiklah, tunggu apa lagi? Sepertinya aku sudah pulih," ucap dari Xiaoyan. Naga Marah dengan kampak perunggu di tangannya lalu melesat ke arah Xiaoyan. Hiya, tidak buar. Xiaoyan menangkisnya dengan pedangnya. Lalu pertempuran sengit pun berlangsung. Hiya, dededok, dededok, hiya, benting, benting, buar. Longyan yang menyaksikan pertempuran itu, dia lalu berkata, "Naga Marah benar-benar kuat dan cepat, sehingga membuat ayam mengarahkan seluruh kekuatannya." Jing Wuchen lalu berkata, "Ini benar-benar sengit. Keduanya sama-sama kuat dan lincah." Chaos Immortal menganalisis pertempuran mereka. Lalu dia berkata, "Keduanya terlihat seimbang. Tetapi Xiaoyan dengan kekuatan fisiknya yang kuat ditambah api langit membuatnya menjadi lebih kuat dan cepat.
Aku ragu naga marah akan bisa bertahan melawannya, ucap dari kios immortal di dalam hatinya. Xiaoyan dengan teknik kaki 1000 bayangan berhasil mendesak naga marah. Hiya dededok 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 buar. Mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari Xiaoyan, naga marah lalu mundur sambil terengah-engah. Lalu dia berkata, "Aku salut, kamu bisa mengimbangi kecepatanku, bahkan lebih kuat. Aku akan mengeluarkan seluruh kekuatanku," ucap dari naga marah. Mendengar perkataan naga marah, Xiaoyan lalu berkata, "Kekuatanmu pasti luar biasa dan sepertinya aku ingin menantikannya," ucap dari Xiaoyan. "Hanya di depan orang kuat sepertimu, aku akan menunjukkan seluruh kekuatanku. Bersiaplah untuk serangan berikutnya. Kamu akan melihat kekuatan sebenarnya dari ras binatang kuno," ucap dari naga marah. Tiba-tiba naga marah menjadi merah bersinar, lalu muncul sisik di dahinya dan menyebar menutupi seluruh tubuhnya seperti armor. Melihat perubahan yang drastis kepada naga marah membuat Jing Wuchen dan Long Yan terkejut. "Kekuatannya meningkat drastis," ucap dari Jing Wuchen. Lalu Xiaoyan berkata, "Aku merasa terhormat melihat kekuatan darah murni dari ras binatang kuno kali ini. Sepertinya aku beruntung kali ini bisa bertarung dengan naga terkuat yang ada di benua kaisar ini," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, sikapmu yang keras kepala membangkitkan seluruh kekuatanku dan membuat darahku mendidih," ucap dari naga marah sambil meraung. Pada saat ini kekuatan naga marah telah mencapai puncaknya dan kekuatan spiritualnya juga meningkat dengan pesat. Xiaoyan melihat itu lalu mengepakkan sayap tulangnya dan muncul di bagian sebelah kiri naga marah. Lalu menyerangnya dengan api langit. Hiya buar! Naga marah menangkisnya. Lalu dia berkata, "Serangan yang baik, namun itu masih belum ada apa-apanya." Buar! Naga marah memukul kembali Xiaoyan. Naga marah menyerang balik Xiaoyan dan pertempuran yang sengit pun kembali terjadi. Hiya dededok dededok buar! Saat naga marah hampir terdesak, dia masuk ke dalam tanah dan memancarkan serangan kejut. Buar! Tetapi Xiaoyan menyadari serangan itu dan dia berhasil untuk menghindarinya. Xiaoyan lalu berkata, "Naga marah, apakah kamu pikir aku akan dapat dikalahkan hanya dengan serangan seperti itu?" ucap dari Xiaoyan. Little Yi tiba-tiba mengeluarkan Lotus Flame di tangannya dan mengarahkannya ke arah naga marah. Buar! Naga marah terhempas jatuh, tetapi dia segera bangkit. "Xiaoyan, kamu benar-benar memaksaku kali ini," ucap dari naga marah. Naga marah kemudian mengangkat kampaknya dan tiba-tiba puluhan tornado muncul di sebelahnya. Lalu naga marah bergegas mengayunkan kampaknya dan puluhan tornado itu pun melaju ke arah Xiaoyan. "Sungguh kekuatan yang luar biasa," ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Lalu Xiaoyan menghindari tornado-tornado itu satu demi satu. Tetapi tornado itu saling bertabrakan dan meledak. Buar! Kemana Xiaoyan pergi? Apakah Xiaoyan kalah? Tanya dari Jing Wuchen. Ketika debu berhamburan, tiba-tiba samar-samar sosok bayangan muncul. Dan ternyata bayangan itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan telah berhasil menghindari ledakan itu. Long Yan yang lega melihat Xiaoyan, dia lalu berkata, "Ayah, hati-hati," ucap dari Long Yan. Xiaoyan lalu mengangkat api langit dan sekali lagi menyerang naga marah dengan serangan kaki 1000 tanpa bayangan. Naga marah lalu berkata, "Serangan yang sama tidak akan berguna bagiku," ucap dari naga marah. Kaki 1000 tanpa bayangan milik Xiaoyan kali ini berbeda. Pancaran cahaya darah menyelimuti setiap bayangan dari kaki tersebut. Naga marah terkejut lalu dia berkata, "Teknik semacam apa ini? Sepertinya berbeda dari teknik yang sebelumnya. Kenapa dari setiap bayangan kakinya terselimuti sesuatu roh yang aneh?" ucap dari naga marah yang melihat itu. "Ini sedikit berbeda dari teknik sebelumnya. Apa kamu bisa menghentikannya?" tanya dari Xiaoyan. Hiya dededok 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 buar! Naga marah mencoba menghentikan dengan ayunan tornado. Wah, tiba-tiba jentikan jari terdengar di dalam pusat tornado. Dan itu adalah serangan Xiaoyan. Dia berhasil mengenai naga marah kali ini. Naga marah terjatuh dengan luka yang parah dan mengeluarkan banyak darah. Di saat naga marah hampir mati, Chaos Immortal datang dan segera menekan lukanya untuk menghentikan pendarahannya. Xiaoyan lalu melemparkan cairan King Lin Liquid kepada Chaos untuk mengobati luka naga marah.
Terlepas dari lukanya, naga marah berdiri dan berkata, "Terima kasih, Xiaoyan," ucap dari naga marah. "Tidak perlu berterima kasih kepadaku, aku hanya ingin menyelamatkanmu dan menjadikanmu temanku," ucap dari Xiaoyan. "Sebenarnya aku sedikit heran, kamu bisa mengalahkan kekuatan penuhku. Mengapa itu bisa terjadi?" tanya dari naga marah. Chaos Immortal mendengar itu dia lalu menjawab, "Tidak perlu heran, kekuatan jiwa Xiaoyan lebih kuat daripada Kaisar Bintang 5, bahkan lebih. Dan keterampilan alkemisnya juga cukup hebat." Xiaoyan lalu tersenyum malu mendengar itu. Dan dia lalu berkata, "Ya, aku adalah seseorang alkimia. Aku pasti memiliki keberuntungan," ucap dari Xiaoyan. "Benarkah? Tetapi aku belum pernah melihat seseorang alkimia puncak bintang 4 memiliki kekuatan jiwa yang begitu menakutkan," tanya dari Chaos Immortal. Naga marah lalu melirik Xiaoyan dan berkata, "Ya, kamu benar-benar bukan orang yang normal. Kamu sangatlah luar biasa." Chaos Immortal lalu bertanya, "Xiaoyan, bolehkah aku tahu di tingkat berapa skill alkemismu? Dan kekuatan jiwamu telah mencapai tingkat apa?" tanya dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu menjawab, "Aku baru saja dipromosikan ke kelas 6 Kaisar untuk skill alkemisku. Dan kekuatan jiwaku ada di puncak kerajaan Kaisar," jawab dari Xiaoyan. Mendengar jawaban Xiaoyan, Chaos Immortal terkejut. Lalu dia berkata, "Apa? Kelas 6 Kaisar skill alkemis? Kekuatan jiwa telah melampaui kerajaan puncak Kaisar? Itu sesuatu hal yang mustahil," ucap dari Chaos Immortal. Naga marah lalu berkata, "Benar sekali, itu mustahil bagi seorang Kaisar puncak bintang 4. Dapat mencapai tingkat itu di Kaisar bintang 4, kamu sungguh-sungguh orang yang jenius. Jika aku tidak salah, kamu adalah orang pertama dan satu-satunya di benua Kaisar ini yang bisa mencapai level itu di puncak Kaisar bintang 4. Chaos Immortal lalu berkata, "Xiaoyan, jika kamu dapat melanjutkan pelatihan seperti itu, aku percaya kamu akan dapat berdiri di puncak tertinggi benua Kaisar ini di masa depan." Xiaoyan mendengar itu wajahnya memerah dan berkata, "Itu tidaklah mudah. Mungkin aku sedang beruntung saja dalam pencapaian kali ini," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan memanggil Longyan dan Jing Wuchen dan memperkenalkannya kepada naga marah dan Chaos Immortal. "Naga marah, Chaos Immortal, izinkan aku untuk memperkenalkan kepada kalian temanku ini. Ini adalah Longyan, jelmaan dari Shenlong, naga petir. Dan ini adalah Jing Wuchen, temanku ketika aku memasuki dunia fantasi ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka kembali terkejut. "Apa bocah ini jelmaan dari Shenlong, naga petir yang legendaris itu?" tanya dari mereka. Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, dia adalah Longyan. Dia mengaku sebagai anakku. Entah kenapa aku memperlakukannya sebagai anakku juga," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu memang orang yang beruntung," ucap dari mereka. Xiaoyan lalu berkata, "Oh ya, hampir lupa. Jadi bagaimana mengenai tawaranku sebelumnya? Apakah kalian bersedia menjadi teman satu timku?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, naga marah dan Chaos Immortal lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita akan menjadi teman satu tim." Akhirnya naga marah dan Chaos Immortal menerima tawaran Xiaoyan untuk menjadi teman satu timnya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, sebenarnya aku datang ke sini untuk berburu kura-kura jantung ungu." Mendengar itu, naga marah lalu berkata, "Apa? Kura-kura jantung ungu?" Xiaoyan lalu menjawab, "Iya, kura-kura jantung ungu. Kalau tidak salah usianya sekitar 100.000 tahun lebih." Mendengar itu, naga marah lalu berkata, "Apa? Usia kura-kura jantung ungu berusia ratusan ribu tahun? Yang benar saja, Xiaoyan," ucap dari naga marah. Lalu Chaos Immortal berkata, "Xiaoyan, karena kamu yang tahu tentang kura-kura jantung ungu itu, tolong jelaskan kepada kami bagaimana ciri-cirinya," ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu berkata, "Kura-kura jantung ungu adalah binatang sebelum bencana kuno dan telah punah di benua Kaisar ini selama ratusan ribu tahun yang lalu. Aku mengira mungkin saja masih ada di dunia fantasi ini," jawab dari Xiaoyan. "Kira-kira binatang itu berada di tingkat berapa?" tanya dari naga marah. Xiaoyan lalu menjawab,
Sepertinya binatang itu berada di tingkat bintang 6 puncak, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Chaos Immortal lalu memandang Xiaoyan. Dia lalu bertanya, "Xiaoyan, apakah kura-kura jantung ungu ini sangat penting bagimu?" Tanya dari Chaos Immortal kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Ya, itu sangat penting bagiku untuk memurnikan pil obat. Sebenarnya aku memilikinya beberapa, tetapi itu masih belum cukup." "Baiklah kalau begitu, ayo kita cari kura-kura jantung ungu itu," ucap dari naga marah. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Terima kasih, kalian sudah mau menjadi teman satu timku dan membantuku untuk mencari kura-kura jantung ungu itu," ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata, "Ya, itu bukanlah masalah." Tangan naga marah tiba-tiba bersandar di bahu Chaos Immortal. Wajahnya terlihat pucat dan napasnya sangat pendek. Chaos Immortal lalu berkata, "Hei, apa yang terjadi denganmu?" Tanya dari Chaos Immortal kepada naga marah. Chaos Immortal dengan cepat membantu naga marah untuk duduk. Naga marah lalu berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya kelelahan saja. Ini memang karena karakteristik klanku. Perubahan bentuk memang meningkatkan kekuatan yang sangat besar, tetapi akibatnya akan mengalami kelelahan yang luar biasa seperti ini," ucap dari naga marah. Kalau kalian ingat di episode sebelum Xiaoyan memasuki dunia fantasi ini, Xiaoyan pernah berkata mengenai ras binatang ini. Ketika mereka berubah menjadi binatang, kekuatannya emang sangat meningkat. Tetapi setelah itu mereka akan kelelahan, dan inilah yang menimpa naga marah saat ini. Mendengar itu, Chaos Immortal lalu berkata, "Ini sangat berbeda dengan transformasi tubuhku. Setelah aku berubah menjadi tubuh asliku, tingkat kelelahanku tergantung pada seberapa banyak kekuatan dan darah yang dikonsumsinya. Oh ya, ngomong-ngomong berapa lama kamu bisa pulih lagi?" Tanya dari Chaos Immortal kepada naga marah. Naga marah lalu menjawab, "Sekitar 7 hari. Oh ya, jika dibantu dengan ramuan Xiaoyan, sepertinya akan menjadi 6 hari saja." Xiaoyan lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita pulihkan dulu kekuatanmu," ucap dari Xiaoyan kepada naga marah. Mendengar itu, naga marah lalu mengangguk. Dia pun segera memulihkan kekuatannya. Long Yan dan Wu Cheng menjaga di sekitarnya. Chaos lalu bertanya kepada naga marah, "Sementara kamu memulihkan diri, bisakah kamu memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya?" Tanya dari Chaos Immortal. Naga marah lalu berkata, "Ya, ceritanya sangat panjang, sama dengan pertanyaan dari Xiaoyan. Kemanakah orang-orang yang sebelumnya berada di sampingku dan kemanakah bawahanku?" ucap dari naga marah. Dia lalu berkata lagi, "Kalian sudah tahu kelemahanku ini bukan? Jadi sebelumnya aku memasuki dunia fantasi ini dengan para tetua lainnya juga." Long Yan lalu berkata, "Ya, itu bagus, mereka bisa melindungimu setelah kamu menerima efek perubahan seperti ini. Tetapi di mana mereka sekarang? Apakah mereka sudah mati di dalam dunia fantasi ini?" Tanya dari Long Yan. Wajah naga marah sedikit murung mendengar itu. Dia juga tidak menjawab tentang itu. Melihat ekspresi naga marah seperti itu, Long Yan berpikir bahwa apa yang dia duga itu telah terjadi dan benar. Long Yan lalu berkata lagi, "Oh ya, siapa yang mampu untuk melenyapkan kelompok tetua itu? Apakah kekuatan mereka cukup kuat? Apakah mereka berasal dari ras manusia ataukah binatang?" Tanya dari Long Yan. Mendengar itu, naga marah lalu menjawab, "Dalam dunia fantasi ini, tidak peduli siapa orangnya, selama dia cukup kuat, dia pasti melenyapkan para tetua dengan satu gerakan saja." Suasana pun lalu hening sejenak. Naga marah lalu menghela nafas, lalu dia berkata, "Saat memasuki The Blood Cave of Killing ini, ada lusinan elit dari berbagai binatang dan teman-teman sukuku yang menemaniku. Saat dalam perjalanan aku bertemu dengan sekelompok elit yang dipimpin oleh seseorang pria bernama Baihu. Dia juga adalah seorang ras dari binatang. Dia adalah binatang rubah. Mereka akhirnya meminta bergabung bersamaku. Karena mereka juga berasal dari ras binatang, akhirnya mereka bergabung bersamaku. Dan seiring waktu berjalan, mereka pun akhirnya berkhianat kepadaku dan menyerangku dan orang-orangku. Tetapi untungnya aku berhasil melarikan diri pada waktu itu," ucap dari naga marah. Naga marah terus menceritakan detail kejadiannya kepada Chaos Immortal dan yang lainnya. Setelah naga marah menceritakan detail kejadiannya, Xiaoyan lalu berkata, "Naga marah, kita semua sekarang adalah bersaudara.
Musuhmu adalah musuhku. Kami tidak akan membiarkanmu dikejar oleh mereka, ucap dari Xiaoyan. Naga marah tersenyum mendengar itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Tiba-tiba terdengar banyak suara langkah kaki dari hutan yang lebat. Setelah beberapa saat, kelompok orang itu bergegas keluar dari hutan yang lebat itu. Kelompok itu dipimpin oleh seseorang yang berjubah putih dan memegang kipas di tangannya. Sosok berjubah putih itu lalu berkata, "Naga marah, ternyata kamu payah ya dalam bersembunyi," ucap dari sosok itu. Di belakang sosok itu ada ratusan orang lebih. Jelas kelompok itu adalah kelompok yang menyerang naga marah sebelumnya. Dan tentu saja pemimpin kelompok itu adalah Bai Hu. Melihat sekelompok orang-orang ini, naga marah tidak bisa menahan amarah di hatinya. Tubuhnya bergetar hebat. Chaos Immortal lalu melangkah maju menghalangi naga marah. Bai Hu lalu berkata, "Bagaimana bisa naga marah bersama dengan Chaos Immortal kali ini?" ucap dari Bai Hu. Chaos Immortal lalu berkata, "Ada apa kalian datang ke sini?" tanya dari Chaos Immortal. "Saudara Chaos, ada lebih dari 150 orang yang menunggu orang itu. Jika saudara Chaos tidak mempunyai hubungan dengan orang itu, lebih baik saudara Chaos tidak ikut campur kali ini," ucap dari Bai Hu. "Oh, jadi kalian ingin membalas dendam kepadanya ya? Kalau begitu kalian pergilah dulu. Tunggu sampai dia pulih agar bisa menyelesaikan urusan ini dengan kalian. Aku tidak akan pernah ikut campur," ucap dari Chaos Immortal. Bai Hu lalu berkata, "Untuk apa kami menunggu jika kami bisa melakukannya sekarang?" ucap dari Bai Hu. Xiaoyan dan yang lainnya lalu melangkah maju. Xiaoyan lalu berkata, "Sayangnya kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi," ucap dari Xiaoyan. Bai Hu lalu berkata, "Brengsek, apakah kalian mencoba untuk menggertak kami?" ucap dari Bai Hu. Satu sosok lalu berkata, "Asal saudara Chaos tahu, orang itu adalah serigala berbulu domba. Dia tidak layak mendapatkan perlindungan darimu," ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu berkata, "Apa maksudmu?" tanya dari Xiaoyan. Sementara itu, naga marah yang mendengar ucapan itu, dia segera berteriak, "Sialan, beraninya kamu memfitnahku." Chaos Immortal lalu berkata, "Saudara naga marah, tenanglah," ucap dari Chaos Immortal. Bai Hu hanya tersenyum mendengar itu. Xiaoyan lalu melangkah maju dan berkata, "Namaku adalah Xiaoyan. Bisakah kalian menunggu dia sedang kelelahan kali ini? Biarkan dia memulihkan kekuatannya dulu," ucap dari Xiaoyan. Bai Hu lalu membeku saat mendengar nama Xiaoyan. Xiaoyan, ternyata kamu adalah saudara Xiaoyan yang telah memurnikan cairan Qingling?" tanya dari Bai Hu. Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, "Ya, itu benar, itu adalah aku. Jadi aku mohon tolong kita lebih baik mendengarkan penjelasan dari naga marah dulu sebelum kalian bertindak," ucap dari Xiaoyan. Naga marah segera berkata, "Aku bersumpah atas nama leluhur klan binatang. Aku sama sekali tidak pernah mengkhianatinya," ucap dari naga marah. Mendengar kata-kata naga marah, Xiaoyan lalu bergumam, "Jika naga marah saja sampai berani bersumpah atas nama leluhur suku binatang, sepertinya naga marah benar-benar dijebak kali ini," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu menoleh ke arah Bai Hu. Lalu dia berkata, "Mari kita lihat bagaimana reaksi orang-orangmu terhadap sumpah naga marah. Dan apakah mereka semua berani bersumpah seperti naga marah atas nama leluhurnya? Kalau tidak, berarti kalian hanyalah ingin menjebaknya saja," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh dan menatap Bai Hu. Bai Hu lalu berkata, "Ini sama sekali konyol. Kenapa juga aku harus mempercayai sumpah seperti itu?" ucap dari Bai Hu. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak peduli jika kamu tidak mempercayai sumpah dari naga marah. Tetapi setidaknya sumpahnya atas nama leluhurnya. Lalu apakah kamu berani bersumpah seperti dia?" ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu memang lancang sekali. Kami sangat menghormati leluhur kami. Kenapa kami harus bersumpah atas nama leluhurnya? Apakah kamu tidak menghormati leluhurku? Kami tidak akan membiarkan orang yang tidak menghormati leluhur kami," ucap dari Bai Hu. Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan memberi kalian pilihan. Bersumpah atas nama leluhur kalian atau kalian semua menjauh dari tempat ini dan menunggu naga marah untuk pulih dulu. Aku beri kalian waktu dalam waktu 1 menit untuk memilih," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Bai Hu lalu bergumam di dalam hatinya. Sepertinya Xiaoyan ini bersikeras ingin membantu si naga marah, ucap Bai Hu di dalam hatinya. Waktu terus berjalan. "Bersumpah atas nama leluhur atau pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan.
Baihu dan yang lainnya pun segera berdiskusi sebentar. Salah satu sosok lalu berkata, "Baihu, bagaimana ini? Kita harus melakukan apa sekarang?" ucap dari sosok itu. Baihu lalu berkata, "Si naga marah harus mati. Lebih baik kita bunuh saja mereka sekalian," ucap dari Baihu. Orang-orang itu pun lalu mengangguk. Baihu pun segera berbalik dan tersenyum kepada Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah pertempuran terjadi lagi antara kelompok Xiaoyan dan kelompok Baihu ini? Gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi kalian yang suka akan alur cerita Battlethrough The Heaven kelanjutannya ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Itu udah sedikit membantu gua kok. Dan ya apa ya, nantikan konten gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Gue izin pamit dan kita ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.